Saudara dan saudari, pada hari ini saya ingin berbicara tentang cara terbaik untuk memperoleh pertobatan sejati. Saudara dan saudari, ikutilah penjelasan ini selanjutnya setelah informasi. Saudara dan saudari, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan 3 langkah terpenting untuk memperoleh pertobatan sejati. Langkah yang pertama adalah merefleksikan hidup kita saat sekarang ini. Sokrates, seorang filsuf ternama Yunani, pernah berkata demikian: hidup yang tidak direfleksikan tidak layak untuk dihidupi. Sokrates berkata bahwa hidup kita senantiasa mengalir bersama waktu. Dalam perjalanan waktu itu, kita masuk ke dalam realitas dan pengalaman-pengalaman hidup kita. Entah itu indah, entah itu buruk, entah itu pengalaman keberhasilan atau juga pengalaman kegagalan. Atau kita berbuat baik atau berbuat jahat, berbuat tidak baik. Nah, hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan itu dalam bahasa rohani, dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kita melihatnya sebagai dosa. Dosa melawan Allah dan dosa melawan saudara-saudari kita, dan juga dosa melawan kehendak baik kita. Nah, saudara dan saudari, suka atau tidak suka, kita semua pernah berdosa. Karena saya ingat kata-kata terindah dari Santo Yohanes. Dalam suratnya yang pertama, bab 1 ayat 8, dia berkata begini: jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Nah, saudara dan saudari, dosa-dosa yang kita lakukan itulah yang memisahkan kita dari Allah. Jadi, ketika kita berbuat dosa, kitalah yang menarik diri dari Allah. Nah, saudara dan saudari, bagaimana caranya untuk kita bisa kembali? Nah, untuk kita bisa kembali, kita harus mengikuti proses metanoia. Sehingga kita masuk kepada poin yang kedua, yang kita namakan apa? Proses metanoia. Nah, kata metanoia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dalam bahasa Indonesia kita katakan pertobatan. Ya, jadi kita harus mengikuti pertobatan. Nah, saudara dan saudari, kata metanoia itu selalu mempunyai 2 arti terpenting. Arti yang pertama yaitu bahwa kita harus beralih dari dosa-dosa kita, meninggalkan dosa-dosa kita. Jadi kita tidak hanya meninggalkan dosa-dosa kita dan berhenti di situ, tetapi masuk kepada poin yang kedua, itu adalah bahwa bagaimana kita pergi kepada Allah. Kalau orang Inggris, orang Amerika selalu katakan begini: turning away from your sin and then turn toward God. Jadi meninggalkan dosa-dosa kita dan kita pergi kepada Allah untuk memohon ampun, untuk mendapat kasih sayangnya. Nah, saudara dan saudari, di dalam ajaran Gereja Katolik, apa yang kita bisa buat? Yaitu kita melakukan pengakuan dosa atau mengikuti sakramen rekonsiliasi. Jadi, saudara dan saudari, di dalam rekonsiliasi itu Anda mengaku dosa-dosa Anda dan meminta maaf. Jadi itu kata metanoia itu meninggalkan dosa-dosa dan kembali kepada Allah, menerima kasih sayang. Sehingga itu ada 2 arti. Harus diingat itu, bahwa meninggalkan dosa-dosa kita dan kembali kepada Allah.
Kalau kita hanya meninggalkan dosa-dosa kita tanpa kembali kepada Allah, itu bukan metanoia yang benar, itu bukan pertobatan yang benar, itu bukan pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu bahwa kita harus meninggalkan dosa-dosa kita dan harus kembali kepada Allah. Jadi kita sudah kembali kepada Allah dengan apa? Melakukan hal-hal yang baik, berdoa, membaca kitab suci, dan membantu orang lain berbuatan amal. Itu semualah cara Allah untuk kita, sehingga kita bisa mendekatkan diri kita dengan Allah. Jadi itu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bahwa metanoia atau pertobatan itu punya dua makna itu. Makna pertama, meninggalkan dosa-dosa kita, dan makna kedua, kembali kepada Allah, menerima kasih dan cintanya. Nah, sekarang memasuki pada poin yang ketiga, yang itu mereka bilang, sekarang kita harus memasuki atau memulai hidup baru. Jadi poin ketiga itu adalah memulai hidup baru di dalam Tuhan sendiri. Saudara dan saudari, kita melihat perjalanan hidup kita, masa lampau, masa depan, dan masa kini. Jadi saya selalu berkata begini, pandanglah masa lampau tanpa terpaku padanya, dan pandanglah masa depan tanpa hidup dalam khayalan, tetapi berikanlah segala-galanya pada masa kini, karena masa kini, masa sekarang ini adalah masa yang sangat penting. Saudara dan saudari, di saat sekarang itulah kita mengalami kasih Allah. Allah sedang berada bersama kita. Itulah nama Allah, Immanuel. God is with us. Allah beserta kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita harus menikmati seluruh hidup kita. Atau saya punya teman pernah berkata bahwa kadang-kadang itu kita harus memulai hidup baru dengan yang orang Inggris bilang 0 mile. Itu pada titik 0 kilometer. Sekarang saatnya Anda membangun hidup baru. Memulai yang sederhana, yang kecil. Orang Inggris bilang begini, little is much when God is in it. Bahwa hidup kita itu mungkin kecil, tetapi adalah banyak ketika Allah ada di dalam dia. Jadi ketika Allah ada di dalam diri kita, hidup kita akan kelimpahan. Jadi saudara dan saudari, hiduplah di dalam Allah. God is with us. Allah bersama kita, dan kita harus menyadari kehadirannya di dalam hidup kita setiap saat. Jadi saudara dan saudari, ikutilah 3 langkah tadi, maka Anda akan mendapat pertobatan sejati. Merefleksi hidup Anda saat sekarang, masuk ke dalam proses metanoia, proses pertobatan, dan hiduplah di dalam masa sekarang ini, di dalam diri Allah sendiri. Akhirnya terima kasih untuk perhatian. Bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe. Terima kasih.